Baik, pertanyaan yang kedua, apakah dibolehkan arisan kurban? Kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qol nahar nama an-Nabi SAW amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah, rawahu Muslim. Sahabat Jabir radhiyallahu anhuma berkata, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Ya, berdasarkan hadis ini, maka kalau sapi itu maksimal 7 orang, kerbau maksimal 7 orang, unta maksimal 7 orang. Kalau sapi untuk 35 orang, maka hukumnya tidak sah. Nah, sekarang kita lihat apakah cara arisan kurban itu sesuai dengan hadis ini. Kalau caranya ada 35 orang misalkan berkumpul, kemudian masing-masing dari 35 itu mengeluarkan 400.000 misalkan. Jadi kalau ditotalkan 14 juta. Uang 14 juta itu setelah terkumpul diserahkan kepada 7 nama yang keluar dari 35 itu. Jadi setelah dikocok keluar nama 7 orang, kemudian 14 juta itu diberikan kepada 7 orang ini sebagai milik mereka, ya, bukan uang korban, sebagai milik 7 orang ini. Maka seperti ini sah arisannya. Arisannya sah dan halal. Nah, setelah diberikan kepada 7 orang ini, misalkan 7 orang ini mereka berniat untuk membelikan 1 ekor sapi, diniatkan untuk sunnah kurban. Baik mereka membeli sendiri yang 7 orang ini, atau dipasrahkan kembali kepada panitia arisan atau pengurus arisan. Tolong ya, uang 14 juta ini kami wakilkan kepada pengurus arisan untuk dibelikan sapi ya, yang niatnya untuk sunnah kurban. Ya, seandainya nanti sapinya itu tidak dapat dibeli dengan 14 juta, maka kami 7 orang ini yang akan menambah kekurangannya. Nah, ini sah yang seperti ini. Karena hakikatnya yang berkorban adalah 7 orang ini, meskipun uang itu adalah hasil arisan 35 tadi. Karena ada akad di sini, ya, ada akad dari 7 orang ini setelah memiliki 14 juta itu, kemudian menyerahkan atau mewakilkan kepada panitia supaya dibelikan sapi untuk dijadikan sunnah kurban. Nah, ini sah. Yang kalau caranya seperti ini sah. Tapi kalau seandainya ada 35 orang masing-masing setor uang 400.000, setelah kumpul 14 juta rupiah, ya, sama pemegang arisan itu, panitia arisan itu mengocok nama 7 orang yang keluar. Ya, 7 orang yang keluar ini sudah deal 7 orang. Nah, panitia itu memegang 14 juta itu dibelikan sapi, kemudian dijadikan korban atas nama 7 orang ini. Nah, kalau seperti ini, maka berarti yang korban itu adalah ya masih 35 orang tadi, cuman di atas namakan 7 orang. Nah, kalau caranya seperti ini, maka tidak sah. Apalagi seperti ya tahun-tahun sekarang ini, ya, sapi itu rata-rata 15 atau 17 juta sampai 18 juta. Nah, misalkan 14 juta itu tidak dapat seekor sapi, ya, kemudian ini harus nambah ini. Kemudian yang nambah siapa? Ya, yang nambah ya 35 orang tadi. Kekurangannya sama-sama ya, dibebankan kepada 35 orang itu. Nah, itu kalau seperti ini caranya, berarti ya yang korban itu 35 orang itu, bukan 7 orang itu. Dan di sini tidak ada akad, ya. Maka kalau caranya seperti yang kedua ini, arisan korban seperti itu tidak sah. Wallahu alam bishawab.